Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Teman-teman kayaknya lemes ya? Udah makan siang belum? Nah, dari pagi sampai siang kayaknya kita lesu, kita lapar, kita apa? Haus, kita energi kita berkurang. Maka biar kita semangat, coba teman-teman berdiri di atas di depan kursinya. Coba di depan kursinya, monggo. Ikuti instruksi Bapak. Coba tangannya digoyang-goyangkan ke atas. Oke, goyang-goyang. Hadap kanan. Pegang pundak temennya. Dikasih pijitan. Oh, ini Yo, dikasih pijatan yang enak. Udah lemas? Cek konsentrasi. Ketika Bapak bilang konsentrasi, teman-teman jawabnya konsentrasi dimulai. Bukan, konsentrasi dimulai. Oke, coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yang enggak konsentrasi bau. Taksi. Silakan duduk. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran Akidah Akhlak bersama Pak Ibu. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Mari kita syukuri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat walafiat. Masuk semuanya. Silahkan untuk tempat duduknya dicek dulu. Apabila ada kotoran dipungut, disimpan terlebih dahulu. Perangkat yang tidak mendukung mata pelajaran silahkan dimasukkan ke tas. Handphonenya dikasih depan meja sebelum Bapak minta untuk mengaktifkan handphone, jangan dimainkan dulu. Oke, siap? Oke. Teman-teman, kemarin kita belajar apa sih? Ada yang masih ingat? Banyak, Pak. Yo. Apa Mas Dimas? Dimas apa? Bu Enifa. Apa ya? Nah, Mas Dimas. Apa aja Mas Dimas? Ini teladan. Apa aja? Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Hanbal, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Oke, tepuk tangan buat Mas Dimas juga. Berarti teman-teman semuanya sudah ingat materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, silahkan bukunya disiapkan, buku LKS kita. Silahkan dibuka halaman 160. Teman-teman, akhir-akhir ini kita mendapatkan atau kita melihat video. Ayo makanannya di kamar dahulu. Makan di kelas nggak boleh, aturan di awal. Minum boleh. Oke, teman-teman, akhir-akhir ini kita melihat video yang viral, entah di media sosial, di televisi. Ini ya di TikTok juga ada.
ini sangat menegur, sangat apa ya, prihatin ketika melihat. Coba Bapak tayangkan, teman-teman lihat. Oh itu toh Pak, nakal sekali Pak. Salah paham. Ada seorang wanita di suatu daerah yang disawat dengan tidak sopan. Ini terus ini sebenarnya ada musiknya, ada lagi videonya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, bagaimana perasaan teman-teman ketika melihat video tersebut? Miris Pak. Sangat miris sekali. Ketika kita seorang itu tampilnya sebagai agama Islam yang mana kita menjunjung tinggi yang namanya ada, benar sekali. Kalau seperti itu, kira-kira orang tadi kurangnya apa, Mbak Aga? Apa Pak? Kurangnya apa? Kurang- Kekurangan apa? Kekurangannya akidahnya, Hah? adabnya, Benar sekali. Terus ada lagi yang tahu? tidak sopan, Kurangnya etika. Benar sekali. Ya. Benar. Benar, ada juga benar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai etika. Lebih tepatnya yaitu etika bergaul dalam Islam. Islam menjunjung yang namanya adab. Bahkan ketika ilmu adab itu di atas ilmu. Walaupun tadi berilmu ketika tidak beradab, nauzubillah ya. Jadi etika bergaul khususnya ini sangat diperlukan. Ada yang tahu makanya etika bergaul itu kepada siapa saja? Kepada orang sebaya, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih kecil. Oke, benar banget dari Mbak Maya. Tapi sebelumnya kita akan membahas etika. Apa sih etika? Etika itu adalah aturan-aturan yang mengatur dalam berinteraksi agar interaksi antara individu itu baik. Jadi kita orang Islam, apalagi kita orang Jawa, wong Jawa itu duwe anggah unggul sopan santun. Teman-teman lihat, kalau ada rumah limasan itu ketika pintunya lebih rendah daripada orangnya. Tahu? Ya. Agar apa? Agar kita menunduk, suatu simbol kesopanan. Dalam Islam pun seperti itu. Kita diatur agar komunikasi kita, agar tingkah laku kita kepada sesama, kepada orang tua dan lain sebagainya agar teratur dan lebih baik. Benar sekali yang dikatakan Mbak Maya, etika bergaul ada teman sebaya, orang tua, lebih muda dan yang terakhir lawan jenis. Yang pertama yaitu etika bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama etika bergaulnya yaitu memanggil dengan nama yang baik. Ayo siapa? Kalau ada manggil temennya Cikuka. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ada manggil dengan nama hewan, kambing, sapi. Padahal Asma Kinaryo Jopo. Nama itu mengandung doa. Alutfu Syakbana. Apa Mbak artinya? Kalau bulan di bulan Syakban, bagus kayak gitu. Dan lain sebagainya pasti punya nama. Wong dipanggil Gumbrok. Padahal orang tuanya mengasih nama itu baik, biar orang itu seperti yang ada di namanya. Halo teman-teman. Yang selanjutnya itu menuntut aib teman. Ayo siapa yang biasanya rasa-rasa kayak lo? Rehan. Jangan mandang orang lain, mandang diri kita. Aku jadi rasa-rasa lain ya. Kalau misal rasa-rasa stop. Karena kenapa? Kita menutup aib kita di teman lain, orang lain, Allah akan menutup aib Kita. teman-teman. Kalau nggak ditutup aibnya, sekarang berani di dalam tubuh kita ada organ tubuh ini. Ketika Allah tidak menutupi, ya Allah mau lihat nggak mau, betul? Ya, ini ditutupi oleh Allah. Maka dari itu, yuk kita tutup aib teman kita. Jujur rasa-rasa, timbang rasa-rasa cerita-cerita kisah Nabi sejarah. Masya Allah.
golek kanca sing bener-bener kanca nek kowe elek ngomong elek, nek kowe apik omong apik. Di depan kita teman kita kalau salah ya kita ingatkan, kamu itu salah, sebaiknya seperti ini. Jangan sampai kalau di kakak apik terus sama temannya kayak ini astagfirullah. Itu beberapa etika bergaul dengan teman sebaya. Walaupun kalau teman-teman berpikir teman sebaya adalah berkonco wae urusan bae, ya kan? Ya. Tapi tidak seperti itu. Yang kedua, etika bergaul dengan orang tua. Dengan sebaya saja kita beretika, apalagi dengan yang lebih tua. Yang pertama, mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. Orang tua itu menang yang namanya pengalaman, dan walaupun kita berpendidikan pintar, tapi mereka berpengalaman. Jadi ketika diingatkan, yo di rumah nih, di jiko api, oke? Yang kedua, bersikap rendah hati kepada orang tua kayak tadi. Monggo Pak, derek langsung dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika ada orang kita berbicara dengan orang tua, mohon maaf yang tinggi badannya lebih pendek dengan kita ini ya harusnya kita menunjukkan pandangan. Biar itu kita itu mencerminkan kita Islam itu penuh dengan adab. Terus yang terakhir itu mencari ridho kedua orang tua. Dan ingat teman-teman, ini yang perlu digarisbawahi. Kadang-kadang kita itu beretika bersopan dengan orang lain, melupakan orang tua kita dengan orang lain. Monggo Pak, ngapunten derek langsung dengan orang tua kita. Bu, njaluk sangu, Bu, pakai tapunten. Astagfirullahaladzim. Itu evaluasi buat teman-teman semua. Yuk kita mulai dari saat ini etika bergaul dengan orang tua, lebih khususnya orang tua kandung kita. Yang ketiga, etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Biasanya teman-teman ini kalau ngajar TPA siapa yang ngajar? Dimas, Mbak Afel. Biasanya kalau yang lebih muda itu anak-anak dibilangin bocil kematian. Itu nggak boleh, karena kita juga orang Islam, kita harus menghormati juga sehari-hari. Ini yang pertama, menyayangi yang lebih muda, jelas kita harus sayang. Yang kedua, membimbing ke arah kebaikan. Anak salah dibilang nih, kamu salah di seharusnya gini-gini belajar sampai bersalah dan sebenarnya jadi rusak. Nah, kamu balik. Yang terakhir, astagfirullah, memberikan apresiasi atas pencapaian. Bapak kemarin lihat video ada seorang adzan, lomba adzan anaknya itu nangis karena ditertawakan. Padahal anak itu masih fase belajar. Ada adik-adik kita, anak-anak kita, sebenarnya anak-anak ketika ada salah itu jangan dikoyoi, jangan ditertawakan. Kamu sudah bagus, untuk lebih selanjutnya kamu harus belajar lagi biar dia semangat gitu. Dan yang terakhir yang lebih penting yaitu etika bergaul dengan lawan jenis antara laki-laki dan juga antara perempuan. Mas Rehan. Etika bergaul nomor 1 apa Mas Rehan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak nggak boleh gitu banget. Apa? Menjaga aurat. Yang ketiga, menjaga kemaluan. Karena ini sangat penting. Sekarang banyak fenomena kekerasan seksual, kekerasan lain-lain. Itu karena kita tidak membatasi yang namanya pergaulan. Apalagi teman-teman SMA ini, oke? Ya. Dan selanjutnya, oke, kita mau gitu. Silahkan untuk berdiri terlebih dahulu. Berdiri, ayo. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, silahkan nanti Bapak mau masih game harus fokus karena ini cepat sekali. Nanti ketika Bapak bilang Tugu Monas, teman-teman sendirian. Ojek berdua, terus lampu lalu lintas bertiga. Monas satu sendiri, terus dua ojek gini, terus ketiga nanti lampu lalu lintas,
Pokoknya sini bertiga. Kalau 4 apa? Mendayung itu 4 perahu itu 4. Oke. Jelas gak? Aku dayung. Oke. Konsentrasi. Ojek. Mendiskusikan pentingnya etika kepada orang tua, lebih muda dan lain sebagainya. Ketua kelompok maju dong. Ayo cepat. Lihat dulu. Coba baju dulu. Digelincirkan memilih 5. 2. Oke. 2. Siap kelompok 1 2. Sebentar. Langsung. Terus urut. Ayo. Sekarang. 1. Oke. Langsung ini Mbak. Kerjanya kamu. Jangan. Ini mah enggak ada. Bagus dong. Jangan. 4. Nanti kamu lihat tetap aja kasihan. Oke, silakan diskusi. Yang dapat nomor 1 teman sebaya, nomor 2 orang tua lebih muda dan yang keempat lawan jenis. Saya kasih 15 menit. Berapa? Belum. Ayo silakan didiskusikan. Apa yang susah? Bagian apa berapa? Udah? Ya, waktu 13 menit kalau sudah kita cukupkan. Silahkan perwakilan kelompok berdiri menyampaikan hasil diskusinya. Ya, yang nomor 1, yang nomor 1. Nomor 1 tapi Pak. Ya, nomor 1. Nomor 1 saya Pak. Dari saya. Iya. Tepuk tangan. Yang kedua, siapa kedua? Oke, silakan Mas Rian. Pentingnya etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Beradab dengan orang yang lebih tua adalah sikap atau salah satu cara untuk memberi penilaian, menghormati penentuan atau memandang penting yang juga terdapat dalam sumber syariat Islam. Sikap beradab dengan orang yang lebih tua juga harus dimiliki pada setiap manusia agar terciptanya keserasian dan kerukunan hidup antar manusia sehingga terwujudlah kehidupan yang saling menghargai dengan orang yang lebih tua satu sama lain. Silakan Mas Safi. Pentingnya etika bergaul dengan lawan jenis. Bergaul dengan lawan jenis memiliki banyak resiko, terutama fitnah dan zina. Maka dari itu, etika bergaul sangat diperlukan agar tidak terlalu sering melakukan komunikasi dengan lawan jenis, agar tidak terjadi hal yang membuat kita terjerumus dalam dosa. Terima kasih Mas Safi. Mas Dimas terakhir. Pentingnya kita bergaul dengan orang yang lebih muda. Menurut
Tetapi ketika bergaul dengan orang yang lebih muda lebih sekali, etika adalah aturan atau norma sopan santun dalam pergaulan. Apabila kita menerapkannya akan terjadi keserasian dan kerukunan hidup antar manusia, sehingga orang tua menghargai yang muda dan sebaliknya yang muda menghargai yang tua. Luar biasa. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Sangat betul yang disampaikan nomor 1, 2, 3, dan 4. Sangat penting sekali beretika, bergaul dengan orang tua lebih muda, sebaya lawan jenis sangat penting sekali. Karena yang seperti yang telah saya sampaikan dengan sebaya, misal ya, dengan sebaya tadi karena kita membutuhkan orang lain, namanya kita kan sosial. Yang kedua orang tua, kita lebih muda harus menghormati toto kromo. Yang ketiga lebih muda karena regenerasi juga ya. Dan yang keempat yang paling penting lawan jenis, yaitu kita harus membatasi karena adanya kekerasan itu disebabkan karena tidak ada sekat antara etika bergaul. Oke teman-teman, sedikit lagi coba teman-teman lihat video di ini. Kalau nggak ada bergaul kayak gini teman-teman. Apa itu Pak? Ini enggak. Astagfirullahaladzim. Ngasih paket nomor berapa? Itu ketika kita tidak ada etika. Nah, teman-teman pastinya suka main. Kalau teman-teman perempuan mesti cacing. Kalau apa Mas Raffi gamenya banyak. Nah ini Pak Ego mau ngasih tugas rumah kalian mabar. Nanti kita lihat poinnya di pertemuan selanjutnya, oke? Dan Bapak kasih tugas yang menarik, membuat video kreatif mengenai tema etika bergaul 1-2 menit saja. 5 terbaik nanti di-post di Instagram kita @MA_Arif Pacitan, oke? Siap? Oke, siap. Bapak siap. Nah, teman-teman terakhir. Tahu ini apa? Padi itu ketika tidak ada isinya pasti berdiri. Ketika ada isinya, wasi NLP mesti nunduk. Kita berilmu ya di sekolah ini kita berilmu banyak, berarti kita harus nunduk. Kita punya etika, kita punya adab. Agar kenapa? Agar kehidupan kita lebih baik dan tentunya mencerminkan Islam ini loh, beradab. Orang Jawa itu sopan santunnya ada. Oke teman-teman, karena apa? Orang beradab pasti berilmu, orang berilmu belum tentu beradab. Tepuk tangan. Oke, Bapak akhiri sebelumnya ada yang tahu 4 mazhab? Tidak tahu. Tidak tahu? Oke, kalau tidak tahu kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.